Jakarta. Ya, Jakarta seolah menjadi magnet bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat luar Jakarta berbondong-bondong mendatangi ibu kota untuk mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan masyarakat Jakarta, siapa sangka jika nama Jakarta bukan nama yang pertama kali diselamatkan untuk di wilayah ibu kota. Jakarta sudah berulang kali berganti nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta hingga Batavia. Pada abad ke-17, Indonesia berada di bawah kekuasaan Kongsi Dagang Hindia Timur. Salah satu direktur utama yakni Gubernur Jenderal Jan Fitjun Choan mendirikan sebuah benteng di dekat muara Sungai Ciliwung pada tahun 1617. Lalu pada tahun 1618 Inggris datang ke Indonesia. Choan pun pergi ke Banda, Maluku untuk mencari bantuan, sementara anak buahnya tetap bertahan di wilayah sekitar Sungai Ciliwung pada saat itu untuk menahan serangan Inggris yang bersekutu dengan Pangeran Jayawikarta, seorang adipati kota Jayakarta. Bangsa Indonesia yang kaya akan suku dan budaya bangsa menyimpan sebuah kisah legenda di setiap daerah, termasuk budaya masyarakat Betawi yang memiliki kisah para pendekar, jago silat, dan jawaranya. Siapa tak kenal Pitung, Jampang, dan Sabeni? Mereka adalah segelincir legenda yang membawa seni pencak silat mengakar dalam budaya Betawi. Nah, baik, langsung pada temanya. Oke saudara, bagi yang belum subscribe ke channel Bambu Larangan, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol loncengnya agar saudara tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bambu Larangan. Nah saudara, yang kami akan bahas yaitu legenda 3 pendekar Betawi sepanjang masa. Ya, bicara pendekar Betawi, benak kita langsung tertuju pada sosok si Pitung. Selain jago silat dan sikapnya yang penuh rasa kemanusiaan, konon si Pitung bisa menghilang saat dikejar musuh. Si Pitung jagoan yang bisa menghilang. Ketika itu si Pitung datang ke rumah kakek Tanu untuk sekedar mengobrol di ruang depan. Tiba-tiba Pitung masuk ke dalam rumah melihat seorang polisi Belanda bernama Schout van Heine dan memberitahu penghuni rumah jika dia ada di sana. Schout van Heine memang mendapat tugas untuk menangkap Pitung. Setelah melakukan penggeledahan seisi rumah dengan teliti, Pitung tidak ditemukan. Jika melompat pagar itu tidak mungkin, ulasnya, karena rumah tersebut berbatasan dengan Kali Koneng yang banyak buayanya. Tak lama setelah sang polisi Belanda tersebut pergi, Pitung kembali muncul dari arah dapur. Misteri di mana Pitung bersembunyi saat itu tidak terpecahkan dan banyak yang meyakini jika dia bisa menghilang walaupun tidak ada bukti dirinya punya ilmu tersebut. Pada suatu hari pula dikisahkan bahwa kabar gugurnya pendekar Betawi merebak di masyarakat. Pitung meninggal oleh peluru emas dari pistol Schout van Heine di daerah Koneng. Dia melakukan perlawanan ketika terkepung. Van Heine dan anak buahnya baku tembak tak dapat dihindari. Pitung ambruk seketika. Dan selain si Pitung, pendekar Betawi yang juga tersohor dalam legenda Indonesia adalah sosok si Jampang. Ya, nama si Jampang sebenarnya berasal dari nama daerah asal ibunya di Depok. Ayahnya berasal dari Banten. Dia dikenal sebagai sosok yang gagah dan jago silat. Berbeda dengan kisah Pitung yang melawan Belanda, Jampang tidak melawan Belanda. Kisahnya diceritakan sosoknya sebagai perampok tuan tanah dan orang kaya yang tamak. Kemudian harta hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat jelata.
Orang tua Jampang meninggal akibat sakit yang dideritanya. Jampang pun dibesarkan oleh sang paman hingga suatu ketika Jampang beranjak dewasa, dia diperintahkan berguru silat di sebuah padepokan Cianjur, Jawa Barat. Di sanalah dia mempelajari silat dengan serius kepada teman sang paman tersebut. Setelah dinobatkan lulus berguru silat, guru Jampang memberi pesan jika ilmunya bukan untuk kejahatan. Dia pun kembali ke rumah pamannya di Grogol dengan kereta api jurusan Batavia. Setiba di rumah, Jampang diminta berguru mendalami agama, yaitu agama ngaji, sholat, dan lain-lain. Dan masa berguru pun selesai. Jampang mencoba untuk merantau ke Betawi. Di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dia menetap di rumah sahabat pamannya. Di sana pula dia membantu pemilik rumah berkebun, berdagang di buah di pasar Tanah Abang. Di pasar inilah dia harus menghadapi preman pasar yang meminta uang pajak. Jampang dengan sengaja kemampuannya dituntut untuk memberesi aksi preman ini. Melihat penindasan oleh tuan tanah dan preman yang semena-mena, timbul keinginan Jampang untuk membantu masyarakat sekitar. Dia memutuskan untuk merampok harta tuan tanah yang rakus tersebut dan membagi-bagikannya kepada rakyat yang membutuhkannya. Jampang sangat dimurkai, tapi bagi masyarakat di sana itu dia begitu disenangi karena selain dapat membantu, dia juga bisa berbaur dengan siapa saja. Nah, dan yang ketiga saudara, yaitu Sabeni, pendekar silat Tanah Abang. Jika menyusuri daerah pasar Tanah Abang, Jakarta, kita akan menemukan sebuah jalan bernama Jalan Sabeni. Ya, Sabeni bukanlah sekedar nama jalan biasa. Penamaannya serat akan makna dan kisah sejarah di balik sosok sang pendekar silat ini. Dia terlahir di Kebon Pala, Tanah Abang pada tahun 1860 dari pasangan Canam dan Pia. Nama Sabeni tersohor setelah mampu menghadapi jagoan Kemayoran pada kala itu. Saat itu Sabeni harus meladeni macan Kemayoran jika hendak melamar putrinya. Sejak itu masyarakat Betawi di Jakarta mengenalnya sebagai sosok pendekar silat sekaligus jawara baru. Jepang mengetahui Sabeni adalah jagoan silat dan ingin mengujinya. Pada kala itu, sang komandan Jepang menantangnya untuk diadu dengan anak buahnya yang jago karate. Duel berlangsung di markas Kempetai, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Dengan jurus kelabang nyebrang, si jago karate roboh. Komandan Jepang tak terima. Dihadapkanlah jago sumo untuk melawan Sabeni. Lagi-lagi Sabeni berhasil merobohkannya dengan menotok ubun-ubun pesumo tadi. Sabeni menghembuskan napas terakhirnya di usia 85 tahun, 2 hari sebelum proklamasi, tepatnya 15 Agustus 1945, didampingi murid dan anak-anaknya. Untuk menghormati jasanya, jalan di depan kediamannya di Tanah Abang diberi nama Jalan Sabeni. Makamnya juga dipindahkan dari gang kubur ke karet bifak berdekatan dengan makam Haji Muhammad Tamrin. Hingga kini aliran silat Sabeni dilestarikan oleh anak-anaknya di daerah Tanah Abang. Hal tersebut adalah wasiat Sabeni untuk generasi penerus agar silat Sabeni tidak hilang tergerus ke berkembangan zaman dan tetap lestari. Nah saudara, ya mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Ya kurang lebihnya apabila di dalam video kami ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati saudara-saudara, baik itu guru-guru besar ataupun para tokoh masyarakat, ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Nah saudara, ya jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel Bambu Larangan. Apabila video ini sangat bagus atau sangat ya kurang bagus, ya alangkah baiknya di share ya. Ya mungkin hanya itu saja ya dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya hamba ini ya manusia biasa yang tidak pernah lari dari kenyataan atau kesalahan. Oke saudara, hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya usibkum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.